Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di antara kalian apakah ada yang sempat tadi membaca mengenai materi pertemuan ke-14 di virtual learning, di VL? Apakah ada yang sempat membaca sepintas? Saya, Pak. Pak Paulina, oke. Apa yang sudah baca? Mengenai apa hari ini? Regresi linier sederhana, Pak. Oke, betul. Nah, yang sudah baca itu kegunaannya buat apa itu? Regresi linier sederhana itu kegunaannya buat apa? Manfaatnya? Untuk mengetahui apakah suatu hal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hal yang lain. Ya, betul ya. Tuh, Paulina, kalau dapat skor ya. Paulina. Paulina. Dapat skor 3. Oh ya, salah satu kegunaan dari analisis regresi ya, salah satu kegunaannya adalah untuk ya menguji atau memeriksa apakah suatu hal berpengaruh terhadap hal yang lain ya. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau tanya dulu seperti ini ya. Ini ada hubungan juga dengan regresi ya. Misalnya gini, misalnya saya mempunyai dua persamaan ya, misalnya begini. Ini persamaan 1, itu adalah Y sama dengan ya, misalnya X ditambah 4. Nah, saya mempunyai persamaan 2. Nah, ini misalnya 5X tambah 4, 2X tambah 4. Nah, itu ya. Nah, persamaan 2, Y sama dengan ya, 0 dikali X ditambah 10. Nah, dan coba kalau kita perhatikan bagaimana hubungan antara Y dan X ya. Misalnya seperti ini. Ini nilai Y-nya. Ya. Ini X-nya misalnya. Ini Y. Sekarang coba kalian perhatikan ya. Untuk persamaan 1, kalau nilai X-nya 0, nilai Y berapa? Kalau nilai X 0, nilai Y berapa? 4, Pak. 4. Yang menjawab siapa tadi? Paulina, Pak. Ya, lanjutkan Paulina. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 5. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Oh, maaf, 14, Pak. 14. Oke. Berikutnya kalau X-nya 2? 24. 24. Kalau X-nya 5? 54, Pak. 54. Nah, sekarang kalau yang ini. Persamaan 2. Nah, kalau nilai X-nya 0, nilai Y berapa? 10, Pak. 10. 10, Pak. Kalau X-nya 1? 10 juga, Pak. Kalau X-nya 4? 10 juga. X-nya 7? 10 juga, Pak. Oke. Siapa yang menjawab tadi? Masih Paulina? Raffi Hadvina, Pak. Siapa? Raffi Raffi. Hadvina. Oh, Raffi Hadvina. Hadvina, Oke ya. Pak. Oke. Tadi persamaan 2 oleh Raffi Iya, Pak. Hadvina, yang persamaan 1 oleh Paulina ya. Nanti masing-masing dapat skor ya. Nah, sekarang coba ini untuk yang Paulina dulu ya. Untuk yang Paulina, ini sebenarnya 10X tambah 4.
Nah, dalam hal ini, apakah nilai X berpengaruh terhadap Y? Apakah nilai X berpengaruh terhadap nilai Y? Iya, Pak. Berpengaruh. Nah, kemudian di persamaan 2, coba dijawab oleh Raffi. Apakah nilai X berpengaruh terhadap nilai Y? Tidak, Pak. Oke, tidak. Nah, sebentar ya, sebelum lupa saya berikan skor dulu ya untuk Paulina dan Raffi. Masing-masing skor 3. Oke. Nah, ini pertanyaannya bukan untuk Paulina dan Raffi, untuk siapa aja yang bisa menjawabnya. Nah, kita lihat gini pertanyaannya. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang menjadi hal mendasar ya? Apa yang menjadi hal mendasar sehingga kedua hal ini, kedua persamaan ini memberikan hasil yang berbeda. Yang satu berpengaruh, yang satu tidak berpengaruh. Kira-kira hal mendasarnya apa nih yang kalian lihat? Kenapa yang satu berpengaruh, yang satu tidak? Itu hal yang mendasarnya apa yang bisa mengakibatkan itu? Ini berlaku untuk semuanya, untuk semua mahasiswa. Siapa yang bisa jawab? Kenapa kok yang pertama berpengaruh, yang kedua enggak ya? Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Karena penempatan angka nolnya, Pak. Penempatan angka 0. Yang jawab siapa? Hatvina. Hatvina, penempatan angka 0 maksudnya bagaimana? Kalau saya ganti begini, misalnya bukan 0 dikali X, tapi X dikali 0, penempatan begini. Kalau saya ganti tempatnya gimana? Tadi 0 dikali X, sekarang X dikali 0. Maksudnya penempatan apa ya? Penempatan X-nya, Pak. Ya penempatan X-nya, tadi kan X-nya di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Tadi kan gini. Iya. Tadi gini, X-nya sebelah kanan. Sekarang saya ganti, X-nya di sebelah kiri. Gara-gara itu. Gara-gara X-nya di sebelah kanan atau di sebelah kiri 0. Ayo. Masa nggak ada satupun yang bisa menjawab? Mau mencoba menjawab, Pak. Ya. Mungkin karena yang di persamaan 2 itu variabel penjelasnya 0. Variabel penjelas itu X. Di sini X-nya nggak 0, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 7. Oh, berarti variabel yang terikatnya, Pak. Yang terikatnya Y. Y-nya kenapa? Enggak, Pak. Nah. Ayo. Sekarang kalau saya ganti ini, ya, ada yang lagi yang mau coba? Saya coba dulu, Pak. Ya, Pak. Karena hubungannya itu bersifat linear ya, Pak. Bukan. Bukan. Siapa lagi yang mau coba jawab? Coba, misalnya saya ganti, ya. Ini saya ganti, ya, menjadi 3. Nah, maka apakah nilai X berpengaruh terhadap nilai Y atau tidak? Kalau saya ganti jadi 3 tadi. Nolnya saya ganti jadi 3.
Berpengaruh nggak? Coba Tidak, ini. Pak. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa di sini? Sepuluh, Pak. 10. Kalau X-nya 1, 13, kalau X-nya 4, 22, 4. kalau X-nya 7. 31, Pak. 31, Pak. Nah, apakah nilai X berpengaruh terhadap Y tidak? Apakah nilai X berpengaruh terhadap nilai Y atau tidak? Sini sekarang. Berpengaruh, Pak. Nah, siapa yang jawab tadi? Ramdan, Pak. Ramdan. Nanti. Pengaruh. Nah, tapi kalau saya buat persamaan yang ketiga, misalnya. Persamaan yang ketiga. Saya ganti jadi 0 di sini. Nah, ini berapa nih? Nilai Y-nya masing-masing. Coba Ramdan, lanjutkan Ramdan. 10, Pak. Ini 10. Kemudian ini Ya. berapa? 10. 10. Ini? 10, Pak. Ini? 10. Nah, apakah nilai X berpengaruh terhadap nilai Y? Tidak. Tidak, Pak. Kenapa Ramdan? Karena Ramdan. ini, Pak, hasil Y-nya sama, Pak, semua. 10. Iya bisa sama semuanya itu kenapa? Kalau bisa semuanya sama. Karena 0, 0, karena 0, Pak. Gimana ya? Karena X-nya ini, Pak, 0, Pak. X-nya bukan 0, ini bisa 1, bisa 4, bisa 7. Bisa berapa aja X-nya, bukan 0. Nggak mesti 0. Nah gini, apa yang menjadi pembeda persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3? Yang menjadi pembeda apa tuh? Kenapa yang satu berpengaruh, yang satu tidak? Kenapa yang satu berpengaruh, yang satu tidak berpengaruh, yang dua berpengaruh? Apa sih yang menjadi pembedanya? Bilangan yang dikalikan terhadap X, Pak. Nah, bilangannya dikalikan terhadap X. Itu yang membuat persamaan 1, 2, dan 3 itu berbeda. Yang 1 dan 2 itu berpengaruh, yang ketiga tidak berpengaruh. Gara-gara apa? Kok bisa berbeda? Bilangan yang dikalikan dengan dengan X. Y. X. Ya, ini kan 0, ini kan yang dikalikan dengan X. Ya kan? Ini namanya koefisien namanya. Ya. Jadi apabila koefisien X ini 0, bernilai 0, maka nantinya kesimpulannya X ini tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau misalnya koefisien X-nya tidak 0, maka X ini berpengaruh terhadap Y. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, itu. Kenapa tadi nggak jawab seperti itu? Gampang kan sebenarnya itu. Oke, Kolina dapat skor 5. Terus dari Ramdan. 3. Jadi yang jadi pembeda adalah apa namanya itu? Bilangan yang dikalikan dengan X, yaitu koefisien X. Ya. Nah, tadi kan di awal sudah diceritakan, ya tadi dikatakan oleh Kolina tadi, regresi itu berguna di dalam menentukan apakah satu hal berpengaruh atau tidak, ya terhadap hal yang lain. Nah, secara matematis penjelasannya seperti tadi, secara matematis. Jadi dilihat dari koefisien X itu tadi.
Kalau X-nya tidak 0, berpengaruh. Kalau koefisien X-nya 0, tidak berpengaruh. Ya. Nah, itu secara matematis. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau dalam regresi, ya, lihat. Nah, ini sudah muncul belum nih file PowerPoint-nya, file PDF ini? Udah, Sudah, Pak. Pak. Udah, nih lihat ya. Nah, ini contoh kasus ya, contoh kasus di bidang bisnis nih ya. Apakah promosi signifikan berpengaruh terhadap penjualan produk ya? Apakah harga BBM berpengaruh terhadap harga pokok produksi? Apakah gaji karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan? Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau di dalam analisis regresi. Dalam hal ini yang menjadi X-nya mana, Y-nya mana coba? Kalau di dalam contoh yang pertama. Dalam contoh yang pertama, X-nya mana, Y-nya mana? X-nya promosi. Ya, betul. Siapa jawab tadi? Marta, Pak. Marta, coba. Yang pertama, yang jadi X promosi, yang Y-nya apa? Penjualannya, Pak. Oke, masih Marta. Yang kedua, yang X-nya mana, Y-nya mana? Sama juga, Pak. Harga BBM X. Harga pokok produksinya tuh Y, Pak. Nah, betul. Ya. Nah, nanti di dalam mengerjakan soal-soal regresi, sudah harus bisa menentukan yang mana X-nya, mana Y-nya. Ya. Nah, di dalam regresi, ya, variabel yang diduga mempengaruhi, ya, yaitu X-nya, ya, itu dinamakan variabel penjelas. Ya. Jadi di kasus yang pertama ini, promosi ini variabel penjelas. Ya. Nah, di kasus yang kedua ini, yang menjadi variabel penjelas adalah harga BBM. Ya. Di kasus yang ketiga, yang menjadi variabel penjelas itu gaji karyawan. Ya. Di kasus keempat, yang menjadi variabel penjelas adalah motivasi kerja. Ya. Nah, itu apa namanya itu mengenai istilah variabel penjelas dan variabel yang dijelaskan. Ya. Nah, variabel yang dijelaskan itu variabel yang diduga dipengaruhi. Contohnya yang apa namanya itu yang dalam kasus yang pertama ini yang diduga dipengaruhi adalah penjualan. Ya. Di sini penjualan ini merupakan variabel yang dijelaskan. Ya. Nah, di kasus yang kedua, variabel yang dijelaskan itu adalah harga pokok produksi. Ya, seperti itu. Jadi Marta ya jawab. Oke, Marta. Marta mendapat skor 3. Oke, lanjut. Ya. Nah, di sini ini dibaca sendiri nanti ya. Kalian baca sendiri ya. Tadi sudah jelaskan. Nah, tadi kan disinggung masalah apa? Disinggung masalah koefisien X ya. Jadi untuk menentukan berpengaruh tidaknya itu dilihatnya dari koefisien X ya. Nah, di sini ya, saya perkenalkan istilah persamaan regresi populasi ya dan persamaan regresi sampel ya. Nah, nanti yang ditaksir ya, yang ditaksir di dalam persamaan regresi populasi adalah nilai beta 2 ya. Nah, kalau beta 2 ini 0, nanti kesimpulannya X ini tidak signifikan berpengaruh terhadap Y. Ya. Tapi kalau beta 2 ini nilainya tidak 0, ya, maka nanti X ini disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi kuncinya di beta 2. Ya. Yang menjadi kunci adalah beta 2 ini. Ya. Kalau nanti di dalam uji hipotesis beta 2-nya tidak 0, ternyata maka kesimpulannya X ini signifikan berpengaruh terhadap Y. Ya, itu garis apa namanya itu tujuan akhirnya begitu ya, tujuan akhirnya. Nah, sekarang dari mana kita bisa tahu persamaan regresi populasi ya? Nah, persamaan regresi populasi ini tidak pernah bisa diketahui secara pasti ya, tapi hanya bisa ditaksir saja ya. Hanya bisa ditaksir saja berdasarkan hasil sampling. Nah, ini ya. Nah, seperti halnya kalian ketahui ya, kita dapatkan bahwa yang namanya hasil sampling itu ya, itu sifatnya untung-untungan ya. Ada faktor kebetulan ya. Karena tidak setiap anggota populasi dijadikan diambil datanya ya. Jadi nanti kesimpulannya tentu saja mengandung resiko untuk salah ya. Nah, jadi nanti kita akan menaksir kita akan melakukan uji hipotesis terhadap
beta 2 ya, terhadap beta 2 berdasarkan hasil sampling beta 2 topi. Ya, ini beta 2 topi ya. Ini maksudnya adalah ada topi-topi di sini maksudnya adalah taksiran ya, taksiran terhadap beta 2 maksudnya. Beta 2 topi itu taksiran terhadap beta 2. Nah, berikutnya adalah nah ini asumsinya ya. Setiap yang namanya setiap model statistik itu ada asumsi ya. Nah, ini asumsinya seperti ini. Nah, kemudian nanti ya kita akan menguji beta 2 ini bagaimana ya. Nah, beta 2 ini untuk di H0-nya selalu memuat tanda sama dengan ya. Nah, untuk H1-nya bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Ini mirip dengan yang pernah saya uraikan di minggu-minggu lalu ya, mengenai H1 ya, bisa 3 macam tanda, bisa tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, ya. Contoh soal ya. Nah, misalnya ada satu dugaan ya, ya bahwa yang namanya promosi ya, promosi itu berpengaruh terhadap penjualan ya. Nah, betul nggak nih promosi ini berpengaruh terhadap penjualan? Ya, nah dalam hal ini kita bisa menggunakan regresi ya untuk menjawabnya. Ya. Nah, di sini pertanyaannya ada 2. Tentukan persamaan regresi sampel ya. Dan apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan ya. Gunakan taraf meta 0,01. Jadi ini tipikal soal regresi seperti ini ya. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah promosi itu berpengaruh signifikan terhadap apa namanya penjualan ya. Nah, kita harus melakukan sampling ya. Di sini dilakukan sampling di 10 daerah ya. Melakukan sampling di 10 daerah. Nah, kemudian diperoleh hasil sampling seperti ini ya. Nah, ini saya mau jelaskan ya. Di pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama adalah ini. Menentukan persamaan regresi sampel ya. Jadi kita coba jawab yang pertama dulu nih ya. Menentukan persamaan regresi sampel. Nah, caranya gimana? Ya, ini disingkatnya SRF ya. Itu disingkat SRF. Persamaan regresi sampel ya. Sample regression function disingkat jadi SRF. Nah, ini SRF ya. Nah, jadi yang ini yang 2 kolom pertama 2 kolom ini sales dan promosi ya. Saya pindahkan ya, dipindahkan di tabel yang baru ya. Ini. Nah, ya. Ini salesnya, ini promosinya disalin ya. Nah, pertama kalian harus memastikan ya kalian tidak terbalik di dalam menempatkan Y dan X ya. Di sini yang diduga mempengaruhi adalah promosi, jadi promosi jadi X ya. Yang diduga dipengaruhi adalah penjualan ya. Tadi kan pertanyaannya gini nih, apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan ya. Nah, jadi promosinya X-nya, penjualannya Y gitu kan. Nah, jadi di sini penjualannya Y ini ya, promosinya X ya. Nah, langkah pertamanya adalah kalian menghitung dulu ya rata-rata ya, baik rata-rata Y maupun rata-rata X ya. Nah, untuk hitung rata-rata gimana? Ya, semua data dijumlahkan. Jadi ini dijumlahkan ya, 156,8 ditambah 201,6 dan seterusnya dijumlahkan menghasilkan 2074,70 ya. Nah, baru dibagi 10 ya. 10 itu banyaknya pasangan data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, bagi 10 ya. Dapat rata-rata 207,47 ya. Nah, kemudian rata-rata X ya, ini dijumlahkan ya, dapat 240,20 ya. 240,2 dibagi 10 dapat 24,02 ya.
Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Kalian tambahkan 5 kolom di sebelah kanan, ya. XI, YI, XI kuadrat, XI, YI, dan YI kuadrat, ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada X besar, ada X kecil. Perhatikan baik-baik, ya. Ini berbeda. Ini ada X besar, ada X kecil. Ya, ada Y besar, ada Y kecil, ya. Nah, apa maksudnya X kecil ini? Ya, X kecil ini adalah nilai X besar dikurangi rata-rata, ya. Dikurangi rata-rata X. Ya, jadi misalnya gini, dapat dari mana nih min 8,72? Ya, min 8,72 ini dapat dari mana? Dari 15,3 ya dikurangi 24,02. Ya, dapat min 8,72. Ya. Kemudian dapat dari mana min 0,32? Ya, dari 23,7 dikurangi rata-rata X 24,02 ya. 23,7 dikurangi 24,02 dapat negatif 0,32 ya. Negatif 0,32. Kemudian itu yang XI kecil ya. Nah, yang Y kecil dapat dari mana? Ya, yang Y kecil dapatnya dari Y besar 156,8 dikurangi rata-rata 27,47. Jadi 156,8 dikurangi 27,47 dapatlah min 50,67 ya. Kemudian 201,6 dikurangi rata-rata 27,47 menghasilkan min 5,87 ya. Nah, itulah XI kecil dan Y kecil. Nah, kemudian XI kuadrat ya itu adalah kuadrat dari XI. Jadi min 8,72 dipangkat 2 menjadi 76,04. Min 0,32 dipangkat 2 menghasilkan 0,1. Nah, berikutnya apa? XI YI kecil ya, XI kecil dikali YI kecil. Berarti min 8,72 dikali min 50,67 dapat 41,84 ya. Kemudian min 0,32 dikali min 5,87 dapat 1,88. Berikutnya YI kuadrat ya. Nah, nih. Min 50,67 dipangkat 2 yang dapat 2567,45 ya. Kemudian min 5,87 dipangkat 2 dapat 34,46. Nah, kemudian ketiga kolom terakhir ini dijumlahkan ya. XI kuadrat dijumlahkan menghasilkan 698,86 ya. Kemudian XI YI-nya ini 413,68. Kemudian ini dijumlahkan Y kuadratnya dijumlahkan menghasilkan 46.571,44. Ya, jadi ini dijumlahkan semuanya nih. Tiga kolom terakhir dijumlahkan ya. Nah, kemudian setelah itu nilai beta 2 dihitung ya. Nilai beta 2 dihitung, rumusnya adalah sigma XI YI dibagi sigma XI kuadrat ya, jumlah XI YI dibagi jumlah XI kuadrat ya. Jadi 4513,68 yang ini dibagi dengan 698,86 dibagi ini hasilkan 6,46 ya. Nah, itu menghasilkan beta 2 topi ya, taksiran untuk beta 2 ya. Nah, taksiran untuk beta 1 bagaimana ya, yaitu rata-rata Y dikurangi beta 2 topi dikali rata-rata X ya. Nah, rata-rata Y adalah 27,47 ini ya. 27,47 dikurangi beta 2 topinya 6,46 seperti sini ya. Dikali rata-rata X ya, ini 24,02 dapat 52,33 ya. Nah, kemudian nilai beta 1 topi dan beta 2 topi dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, masukkan dalam rumus ini. Beta 1 topinya udah ketahuan tadi, beta 2 topinya udah ketahuan. Tinggal menghasilkan ini. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawaban untuk yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan pertama nih, tentukan bersama regresi sampel ya. Nah, jawabannya yang ini. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan untuk menentukan fungsi regresi sampel? Apakah ada yang mau ditanyakan dari prosesnya ini? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Ya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua.
Ya, pertanyaan kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan? Ya, apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan? Gunakan taraf nyata 0,01. Nah, kita mengikuti langkah-langkah, ya, langkah-langkah apa namanya itu hipotesis yang pernah kita pelajari minggu lalu. Ya. Nah, langkah pertama menentukan H0. Ya. H0-nya adalah beta 2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ya. Kenapa tadi di awal saya di sini mempermasalahkan mengenai koefisien dari X. Ini. Ini kan saya permasalahkan dari tadi. Yang ini. Ya. Nah, nilai 0 inilah yang dipakai untuk uji hipotesis. Ya, untuk uji hipotesis, apakah nilai X berpengaruh terhadap Y. Ya. Nah, jadi di sini beta 2-nya 0. Ya. Nah, H1, ya, beta 2 tidak sama dengan 0. Ya. Artinya di sini nilai X berpengaruh terhadap Y. Ya. Kalau yang H0-nya adalah X tidak berpengaruh terhadap Y. H1-nya X berpengaruh terhadap Y. Ya, di sini tandanya tidak sama dengan. Nah, alfanya 0,01. Ya, 0,01. Diketahui dari soal. Nah, kemudian langkah keempat, ya, untuk analisis regresi, untuk regresi linear sederhana, untuk menguji apakah X berpengaruh terhadap Y, maka digunakan statistik uji T. Ya. Dengan rumus beta 2 topi dikurangi beta 0 dibagi standar error beta 2 topi. Ya, dengan DF-nya N-2. Ya, N-2. N-nya 10 kan tadi. Ada 10 pasang data, ya 10 dikurangi 2 jadinya 8. Ya. Nah, kemudian daerah kritisnya, ya, daerah kritisnya adalah T kurang dari min 3,355 atau T lebih dari 3,355. Ya. Mengapa ada dua daerah kritis? Karena di sini ujinya dua sisi. Di H1 kan tandanya tidak sama dengan, sehingga ujinya dua sisi, sehingga menghasilkan dua daerah kritis. Satu daerah kritis sebelah kiri, satu daerah kritis sebelah kanan. Ini, ya. Nah, dapat dari mana ini 3,355? Ya. Itu dilihat dari tabel T. Ya, tabel T dengan alfa 0,01 dan DF-nya 8. Ya, coba kita lihat tabel T-nya. Sebentar, tabel T-nya belum saya buka rupanya ini. Sebentar, saya buka dulu tabel T-nya. Kita buka tabel T. Nah, nih. Sudah muncul belum tabelnya? Tabel T. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Nah, kita lihat nih. DF-nya 8 kan? DF-nya 8 berarti di baris yang ini 8. Kemudian alfanya 0,01. 0,01 berarti di sebelah mana nih? Nah, ini nih. Itu alfanya 0,1, 0,01 ya? Sebentar, lupa saya. 0,01, Pak. Berapa? 0,01, Pak. 0,01. Oke. Sebentar. 0,01. DF-nya 8, 0,01. Oh, sebentar. Alfanya dibagi 2 ya harusnya ya. Kan ujinya dua sisi kan. Nah, ini kan tadi saya lupa lagi di teorinya tadi ada nggak? Apakah saya menulis di teorinya nggak? Sebentar saya lihat. Saya takutnya di teorinya tadi nggak ditulis. Dan saya ulangi lagi. Tadi yang ini kan. Sebentar, di sini. Oh ya, di sini saya lupa menuliskannya. Saya lupa menuliskan di teorinya ya. Jadi alfanya ini ya harus dibagi 2 karena ujinya dua sisi kan, kiri kanan. Jadi 0,01 dibagi 2 jadi 0,005
ya. Jadi dilihatnya di 0,005 ya. Dilihatnya di 0,005. Nah, sini nih ya. 0,005 ini DF-nya 8 nih. Dapat 3,355 ini nih. Nah, ini nih. Ya. 3,355 ya. Itu nilai T-nya. Jadi masukkan di sini. Nah, nih ya. Nah, ini. Nah, sekarang hitung nilai T hasil sampling ya. Nilai T hasil sampling dapat dari mana? Ya. Nah, dapat dari rumus ini nih. Nah, ini perhitungannya ya. Nah, ini tabel yang tadi disalin lagi. Nah, untuk menghitung T-nya angkanya cukup panjang ya. Pakai rumus ini nih. Ada 3 rumus yang dipakai. Rumus pertama ini, rumus 2 yang ini, rumus 3 yang ini. Oh, 4 rumus, ada 4 rumus ya. Jadi ada 4 rumus yang dipakai ya. Yang pertama kita hitung dulu sigma UI topi kuadrat ya. Nah, ini rumusnya. Nah, sigma YI kuadrat itu adalah ini nih. 46.571,44. Itu sigma YI kuadrat dikurangi sigma XI YI kuadrat ya. Nah, sigma